Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelumnya aku ucapin terima kasih ya teman-teman semua karena sudah hadir dalam kegiatan kita, yakni konseling kelompok bagaimana mestinya dilakukan gitu ya. Tapi sebelum memulai kegiatan kita sore hari ini, yakni konseling kelompok, kata baiknya kita memulai kegiatan tersebut dengan doa. Di sini ada dua orang laki-laki ya, yang sama-sama kita bisa lihat. Gitu. Ada nggak kira-kira dari dua orang dari teman kita? Gitu. Boleh siapa? Oke, Abdullah. Silakan. Baik para teman-teman, sebelum memulai kegiatan kita sore hari ini, kita berdoa menurut konsep masing-masing, berdoa di rumah. Ini Selesai. Oke, terima kasih Habib karena telah memimpin doa kita pada sore hari ini dalam rangka konseling kelompok ya. Tapi sebelum itu, sebelum memasuki lebih dalam, aku mau nanya sama teman-teman, ada nggak dari teman-teman semua ini apa tujuannya kita dikumpulkan di sini gitu? Teman-teman tahu? Ya. Oke. Mungkin lebih dan kurangnya teman-teman semua udah tahu kalau misalnya kita bakalan ngelakuin yang namanya konseling kelompok. Namun hal-hal terbaiknya ini aku bakalan ngejelasin lebih sejelas-jelasnya yang aku bisa gitu ya. Mungkin konseling kelompok yang kita bakalan lakuin ini merupakan salah satu dari layanan dari dunia dan konseling, lebih konsentrasi di konselingnya, yakni upaya pengentasan sekaligus pengentasan masalah dari seseorang ataupun individu gitu dengan menggunakan dinamika kelompok. Adapun tujuannya ini ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Kalau misalnya tujuan umumnya itu yakni saling mengaitkan dan lebih mendekatkan diri kepada teman-teman sekalian gitu, satu dengan yang lain. Kalau misalnya dari tujuan khususnya itu sendiri, upaya pengentasan masalah dari masing-masing kalian, dari permasalahan yang kalian sedang atau yang sedang kalian alami gitu. Adapun hal-hal yang harus kita taati di sini dan harus kita jalankan, yakni ada beberapa hal, yakni yang pertama itu hal yang perlu kita taati dan kita harus menjalankan. Yakni yang pertama itu kalau misalkan kita permasalahan pribadi itu tidak sama sekali keluar dari pembahasan ataupun anggota kelompok dari kita. Pokoknya dilihat dari teman-teman sekalian muka-mukanya, jangan sampai membahas di luar dari kegiatan kita. Adapun selanjutnya adalah kalau misalkan kita membahas ini ataupun ada teman kita yang lagi berbicara, tunggu dulu dari aku ditunjuk baru berbicara, dan yang lain tuh dengarkan dengan seksama gitu, dengarkan dengan baik-baik. Selain daripada itu, kalian datang ke sini dengan kesukarelaan, maksudnya tanpa ada paksaan dari siapapun, ataupun ya sama-sama kita lihat ya, kalau misalnya udah sore hari udah lemes ya, sama-sama lemes, tapi ya sama-sama kita tahu kalau misalnya ini adalah suatu kewajiban yang harus kita jalankan. Dan selain dari itu, selanjutnya mungkin teman-teman udah pada kenal, tapi ini sedikit permainan mungkin ya, biar sama-sama fokus, kita enjoy aja, kita santai aja tapi serius gitu. Oke, bisa ya. Tuh nama permainan itu ini random aja sebenarnya sih. Kalau misalkan aku bilang angkat tangan ini, itu bilang oke. Kalau misalkan telunjuk itu oke ya. Dan kalau misalkan kelingking itu oke, bisa ya, coba dulu ya. Oke, ya. Oke, coba ya. Oke, ya. Oke. Enggak gitu loh. Kalau harus lihat kayak gitu. Kalau misalnya ditarik, itu ada nadanya. Sama kayak gitu juga semuanya. Kita aja, kita serius ya. Bisa? Oke. Agak sedikit refresh ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya sama teman semua, udah siap untuk kegiatan selanjutnya? Siap. Oke, mungkin sedikit banyaknya teman-teman udah pada tahu kalau misalkan kegiatan ini itu mengataskan permasalahan
pribadi yang terkini gitu. Misalkan aku nih pernah di situasi ada keluarga aku yang meninggal, tapi satu sisi itu aku harus organisasi gitu. Kalau misalnya organisasi, yang namanya organisasi ataupun di bawah pimpinan itu harus yang namanya perfeksionis dan segala macamnya. Tapi kalau misalkan ada di situasi orang tua ataupun keluarga kalian meninggal, otomatis kalian memprioritaskan ke tempat rumah duka kan, kayak gitu. Jadi itu menjadi salah satu problem gitu. Mungkin dari teman-teman nih ada satu permasalahan yang sebelumnya itu belum terentaskan atau belum bisa menemukan jawabannya sendiri, bisa nih kita sama-sama berdiskusi memecahkan masalah tersebut. Ada nggak kira-kira? Oke, teman ya. Oke. Lanjut. Permasalahan saya sebenarnya saya udah coba melakukan counseling individu Pak di sama saudara saya, cuman memang belum dapat jawaban karena pertama permasalahan yang saya hadapi itu ekonomi keluarga saya jelas dong, keluarga itu bisa ngasih apa yang saya harapkan itu uang. Kedua, akhir-akhir ini semua alat komunikasi saya laptop, HP, tablet, jadi tahu informasi apapun terkait dunia pembelajaran. Ya, jadi mungkin kalau saya nggak berharap banyak terhadap konten ini juga kali ini, karena yang saya butuhkan sekarang itu bukan cuma solusi, tapi betul-betul uang. Ini itu. Oke. Mungkin terima kasih ya karena udah mengungkapkan permasalahannya cukup pelik ya untuk kita dengar sama-sama. Tapi sudah sedikit banyaknya kita bakalan membahas di sini goalsnya itu bagaimana. Mungkin depannya jadi ada kalanya kayak emang merasa gue hanya diri sendiri gitu loh, nggak punya kayak kok kan masalahnya orang-orang yang bisa dilakukan gitu. Mungkin kita bersosialisasi, mungkin bisa adalah ruang dan inilah tempat buat bisa belajar biar menempuh bersosialisasi gitu. Bis, boleh? Ya benar. Ya. People come and go gitu. Ya, jadi kita nggak bisa memaksakan keadaan gitu kan. Mungkin di suatu hari nanti mungkin atau di kesempatan lain atau di seminar dan lain sebagainya itu bisa di situ gitu ya. Mungkin itu sih untuk sedikit banyaknya ya. Nanti kalau kita terpilih kita bakalan membahas lebih jauh lagi. Depannya Uji, sorry Melissa. Jadi sedikit banyaknya dosen itu menganggap itu punya masalah, tapi aslinya tuh nggak terlalu dilibatkan sebagai permasalahan gitu ya. Sedikit bimbang, tapi kita bakalan membahas nanti kalau misalnya iya ya. Oke, boleh? Kalau aku tapi kali ini itu jauh lebih baik. Jadi permasalahan timbangan dan permasalahan ini nanti untuk hidup 40 hari bersama orang itu gimana? Sekarang kita ada ketakutan ya dari kelompok KKN yang sebelumnya itu yang 40 hari kita dengan orang-orang yang ada kita dengan di depannya atau keluar dari depan
itu bakalan pengalaman berbeda gitu. Apakah dia lebih berumah tangga, simulasi berumah tangga atau bagaimana gitu. Oke, terakhir Nadia. Oke, permasalahan ini kami juga kayak memikirkan hal libur gitu kan. Cuman di sini tuh aku mikirnya kayak gini, kalau misalnya libur nikah itu tuh waktunya kan 2 bulan. Sedangkan kalau misalnya di sini nih, aku ngerasa kayak aku tuh bisa melakukan apa aja yang aku mau gitu kan, karena aku juga dari orang tua gitu kan. Nah, sedangkan nanti aku bakalan balik ke kampung. Dan yang itu rasanya yang namanya strict parents, terus strict brother juga, tapi lebih kepada strict brother sih, kayak aku kadang ngizinin, tapi abang aku yang menentang akan izinin orang tua aku tuh. Jadi sedangkan aku tuh kayak udah biasa kan di sini, kalau misalnya aku pengen nongkrong, ya aku nongkrong, aku keluar main sama nanti, udah aku keluar main. Tapi kalau nanti yang balik, bakalan ada tuh yang namanya aturan-aturannya. Jadi aku tuh kayak gimana nih aku sampai 2 bulan ini nanti, gimana caranya biar aku tuh nggak merasa tertekan dengan itu. Ya, terima kasih Nadia karena udah mengungkapin. Sebenarnya ini yang aku yakin dan aku percaya setiap permasalahan kalian itu masing-masing punya permasalahan yang menurut kalian itu pelik untuk dibahas dan dituntaskan. Tapi sedikit banyaknya itu ada nggak kira-kira dari menurut kalian nih, dari kalian udah pada dengar kayak permasalahan-permasalahannya, ada nggak kira-kira permasalahan aku aja deh yang dibahas gitu, karena menurut aku ini merupakan permasalahan yang harus dibahas sekarang dan dituntaskan gitu. Ada nggak kira-kira? Aku hitung ya, 1, 2, 3, 4. Oke, nggak ada, berarti kita pakai vote aja. Boleh kita vote permasalahannya Abim, siapa yang bisa mau? Oke, bisa. 1. Permasalahannya Regita, ada yang bisa? 2 ya, kita kunci. Permasalahannya Maisa, ada? Not? Oke, kita lanjut. Permasalahannya Abis, ada? No? Kita lanjut. Permasalahannya Ipik, ada? Kira-kira? 1. Permasalahan Nadia, terakhir 2. Berhubung 2 ya, kita langsung tanyakan saja ke orangnya langsung, ke Regita, gimana mau permasalahan dibahas atau bagaimana? Sebenarnya mau ya dibahas, ada sih yang nggak mau masalah dari buku. Ya. Karena tadi waktu vote pertama kayak pemilihan kelompok kayak vote gitu kan, itu malah awalnya mau dibahas sama kita. Kayak ada ragu, tapi itu lebih emang bener pengen masalah nanti dan Oke. Nah, kalau dari Nadia gimana? Mau nggak masalah yang dibahas? Nah, boleh. Oke. Berhubung ada teman kita mau sedang lagi kalau permasalahan yang belum dibahas sekarang, menurut aku ditanyakan langsung dulu ke Abimnya. Kalau dari Abimnya gimana Bim? Oke, aku boleh aja, tapi tidak terlalu berharap karena yang dibutuhkan sekarang ada uang, jadi mungkin langsung sudah diajar. Oke. Berhubung tadi Regita mengusulkan Abim dan Abim mengusulkan, ya memang sedikit banyaknya itu permasalahan kita sedang alami gitu. Tapi buat sekarang itu kita membahas satu persatu dulu. Jadi ya jadi banyaknya tadi Nadia udah bilang kalau misalkan dia mau untuk membahas masalahnya mengenai clearance ataupun ya lebih besar brother ya abang gitu kan. Tapi mungkin bisa nih diceritain lebih lengkapnya, lebih jelasnya mungkin pas di rumah itu kenapa bisa terjadi yang namanya strike brother, atau sebelumnya pernah diskusi sama abang, kok aku kayak gitu terus sih karena aku udah besar. jadi ceritanya gini, aku tuh punya 2 abang, tapi yang terlalu kayak mencampuri apapun yang aku lakukan itu ya aku lakukan nomor 2, karena jarak aku sama dia itu cuma 2 tahun, jadi kayak saya gitu. Nah, kalau tadi Putra bilang pernah nggak sih nanya
kenapa sih aku tuh masih diginiin padahal aku tuh udah besar. Justru dia bilang karena kalau tuh lagi udah besar kayak gini makanya harus terus menjaga, karena kan kayak kami itu juga tinggal bukan di desa gitu ya, di desa yang bilang yang namanya kota merah, kota maju gitu kan. Jadi banyak yang namanya pergaulan bebas di sana gitu kan, kayak tiba-tiba nikah, tiba-tiba narkoba atau segala macamnya. Jadi terus juga karena aku tuh anak yang satunya, jadi dia merasa kayak aku tuh masih kecil gitu loh. Dia merasa kalau misalnya walaupun aku tuh sudah umur aku udah tambah, tapi dia menganggap aku tuh masih anak kecil juga, masih ada dia yang kecil gitu kan. Terus juga kembali lagi tentang pergaulan bebas itu, kenapa orang tua aku atau orang tua kayak gitu tuh karena ada di keluarga aku, itu aku yang menjadinya dia tuh tiba-tiba ya, I know. Yang lain tahu ya. Tiba-tiba kecelakaan. Dari dari situ orang tua aku terus abang aku juga kayak lebih luas kayak gitu. Itu sih awal-awalnya. Oke, itu kan sedikit banyaknya udah tahu lah gambarannya dia kalau misalkan dia pulang kampung gitu kan. Kalau misalkan di sini tadi dia lebih bisa lah sedikit atau jalan-jalan malam gitu, tapi nggak ditanyain habis kemana. Sedangkan kalau misalkan pulang ke rumah itu pasti ditanyain tuh, dan sebelum pergi pun tetap ditanyain ya, benar kan? Nah, tapi aku pengen dengar nih, ini namanya juga diskusi ya. Ada nggak atau mau bisa kasih pertanyaan ke Nadia lebih jelasnya lagi kalau memang belum tergambarkan sama kalian, boleh tanyakan ke Nadianya, nanti Nadia bisa jawab. Tapi kalau misalkan enggak memberikan pertanyaan, bisa memberikan diskusi gitu, kayak ngasihlah kayak pemahaman atau mindset. Ada Hafiz, boleh. Kalau menurut saya banyak juga yang walaupun itu masih baru membangun SMA. Kurang lebih itu sama juga ini seperti dia berikut apa. Jadi kalau dia tuh kalau saya dari kampung dari sini, karena kalau ada saya di rumah dia tuh nggak saya boleh keluar. Dan ketika dia pergi keluar, saya pasti suruh mau cowok mau cewek suruh jumpa aku dulu. Intinya kalau bagi saya itu hal ada, karena kasih sayang seorang banget jadi satu-satunya gitu ya. Oke, Nat, udah dengar ya? Kita dulu ya. Kita lanjut ke briefing. Ya, ini aku juga dari sekitar orang ya, mungkin sama yang dikatakan belajar sama aku, tapi di sini fungsinya itu kan banyak aku tidak apa ya, kehidupan orang pada. Nah, kalau di aku itu aku juga ada, tapi tidak terlalu banyak karena aku sebelum aku tidak ini sama orang kenapa aku sudah dikasih orang pertama. Jadi apa yang ada di sini kayak apapun pasti pantau. Jadi aku itu harus dari dulu karena supaya dia bisa menyampaikan sama aku. Kalau misalnya aku menyampaikan sama aku, itu bakalan sekolah sama gitu. Mungkin kalau misalnya anak kedua itu juga baik, tapi dia wajar karena saya bisa ya, dia juga pasti mengalami apa yang gitu kan. Jadi dia paham untuk kedua belah ini misalnya sebelum mulai nikah ya, tapi kan aku harus konsultasi sama aku nih. Kalau mama aku boleh kan kalau sama aku ini boleh kan, karena sebenarnya boleh, cuman pada memang aku lah sama aku dan aku yang lebih sama aku gitu. Oke, terima kasih ya Hafiz. Terima kasih juga David telah mengungkapkan pendapatnya, buat gambarannya. Sebelum kita beralih ke Nadia, aku tunggu masih teman-teman yang lain yang belum bersuara gitu ya. Karena Nadia
Hasil sedikit gambaran. Jadi kalau misalnya dari cerita itu kan, ya dia tuh yang paling kecil nomor 2. Sedangkan menurut dia di sini agama aku tuh keduanya belum menikah. Kalau agama yang pertama tuh dia lebih mengerti aku kayak aku tuh lagi di usia ini, aku lagi pengen kayak ya udah misalnya tuh gimana sih, tapi masih tahu gimana batasannya gitu kan. Dia masih aja, tapi yang nomor 2 ini memang kayak mungkin karena dia tuh bilang aku tuh tahu gitu loh, karena kan kan beda 2 tahun kan, dia tahu gimana kita nih masa-masa kayak kita ini gimana. Tuh dia selalu bilang kayak aku udah duluan loh, aku yang kenal aku yang namanya aku, aku yang tahu loh kalau kamu cewek kayak gitu. Kalau misalnya aku kayak gitu tuh banyak yang perlu dijaga gitu kan. Jadi itu yang bagian kayak gitu. Tapi kayak dari diri aku tuh nggak terima kayak iya aku dilarang, aku juga pengen loh kayak kawan aku misalnya kayak keluar ya udah keluar aja bilang cuma bilang kayak nanti aku di sini ya ma atau karena aku kayak kalau aku nanti kesini ya kayak apa namanya dia bilang dia asal aku itu tahu karena kan aku juga punya orang kayak aku udah bisa aku udah tahu juga mana yang baik mana yang benar gitu kan kayak siapa sih yang mau terjerumus ke hal yang nggak betul gitu kan. Nah tapi dia tetap aja kayak masih berpegang teguh dengan pendirian dia Tuhan. Kalau misalkan ya, terima kasih Nadia. Mungkin dari aku nih ya. Sebenarnya kalau misalkan beralih lagi, sebenarnya gini, ada hal yang nggak kita sukai tapi baik untuk kita, dan ada hal yang kita sukai tapi itu buruk untuk kita. Dan kita nggak tahu ke depannya itu bagaimana. Tapi sedikit banyaknya gambaran lebih jelasnya mungkin ego siapa nih yang paling besar dan ego siapa nih yang bakalan nanti menang gitu kan. Secara nggak langsung ke arahnya ke situ. Tapi pahamilah kalau misalkan yang kayak gitu tuh sebenarnya kita nggak tahu ke depannya itu bagaimana. Terlepas dari itu semua, nanti mungkin bisa dikategorikan ini harus bagaimana bang kalau misalnya saya mau keluar itu kayak mana gitu kan dia tadi udah bilang kalau misalnya dia udah kenal dunia duluan, apakah di dunianya dia itu berbeda dengan dunia kita atau disamakan dunia dia dengan kita gitu. Mungkin itu sih dari aku. Mungkin sedikit banyaknya tadi udah disampaikan dari teman-teman semua, mungkin bisa diresapi direvisi kembali sama Nadianya apakah itu benar yang dia lakukan atau selama ini salah yang dia lakukan gitu kan. Tapi sebelum berakhir dari kegiatan kita sore hari ini, aku mau nanya lagi nih sama Nadia, gimana kalau misalkan udah di kampung, udah di rumah, dan kejadiannya seperti itu lagi, apa yang perlu dilakukan sama Nadia? Kalau misalnya aku mengalami hal itu, mungkin aku bisa berjalan terus juga kayak jelasin jelas-jelasnya apa yang aku mau sebenarnya gitu. Terus juga aku tanya kayak kenapa aku takut gitu dan juga pasti ya dia nggak ada kepercayaan sama sekali. Habib apa ya? Mungkin sedikit saran untuk membantu teman saya ya. Jadi abang itu terlalu overprotective terhadap kegiatan dia. Mungkin di sini bisa dikasih 3 opsi dari saya. Yang pertama itu bahwa kekuatan ada. Karena itu rentan sekali menjadi korban terhadap kejahatan, apalagi status sepupunya tadi itu yang bunting, hamil. Jadi mungkin dengan seperti lada tuh cukup buat aja kayak minyak wangi ditaruh. Jadi nanti kalau misalnya ada kejahatan itu gampang diaplikasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu mungkin Nadia bisa ikut bela diri sehingga ini loh bang, aku udah bela diri, aku sudah bisa jadi diri aku. Jadi kalau ada apa-apa nggak perlu khawatir. Itu yang kedua. Tapi kalau Nadia emang nggak suka ilmu persilatan atau terapiannya atau apa, masih ada yang ketiga. Yang ketiga ini gini, abang Nadia takut Nadia pergi sendiri. Nah, kenapa nggak minta abangnya aja untuk antar dan jemput Nadia? Nanti kalau bang, Nadia mau ini loh, untuk kafe teman-teman, abang bisa nggak anterin Nadia gitu? Ya, terus nanti pulangnya Nadia calling lagi abang Nadia. Jadi
rasa protektif Abang Nadia terlalu over itu bisa sedikit berkurang saja sih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Habib telah mengungkapkan pendapatnya sekaligus saran ya sama Nadia. Mungkin itu bisa ditambahkan lagi bisnisnya sama Nadia dan segala macamnya untuk kalau misalnya mau di rumah dan kejadian seperti itu lagi. Namun sangat disayangkan kegiatan kita akan berakhir. Namun sebelum berakhir, aku ingin dengar nih pesan dan pesan dari teman-teman semua. Tunggu. Tadi Abi sudah bersuara kan? Tadi aku ada nampak 2 orang yang belum bersuara. Tidak ada mungkin, ada kesempatan. Boleh yang paling ujung? Oke, Rere. Maisa. Oke, terima kasih Maisa karena udah diucapin. Jadi habis gimana? Boleh. Mungkin misalnya itu saya jadi karena masalah itu ya bisa juga masalah bahwasanya masih banyak masalah yang memberat daripada masalah. Jadi untuk misalnya itu khusus manajemen media dan cuma bukan ada orang yang memberi orang-orang telah aslinya itu salah. Benar juga apa yang dilakukan oleh Tuhan. Benar yang itu begitu dulu itu kejadian dengan dia. Oke, makasih Hafiz ya. Oke, tadi udah penyampaian pesan dan pesan dan terakhir mungkin ya terakhir ya. Kapan nih kegiatan kita bakalan berlanjut? Ya semester K kita jumpa mengumpul karena kan program ini kami juga segera berakhir juga ya. Mungkin bulan 8 bisa lagi. Boleh kita dengerin satu orang yang belum ada bersuara. Tere Yang mau ke Solo, jumpa pastinya. Oke, silakan. Biasanya ya guys, mau jumpa lagi kan itu misalnya kita mau waktukan tahun depan ya. Iya. Jangan juga tapi kalau misalkan jadi kalau misalkan mau jumpa lagi mungkin ya teman-teman yang masih bukan baru lah bisa ketemu lagi di awal. Kalau mungkin kalau saya kan bisa dahulu ini ya pada mungkin juga bisa. Oke, masih ya kita mungkin terakhir itu dari Revita karena tadi kita buka dengan doa maka kita akhiri dengan doa pula. Silakan tadi kan doa awal pembukaan dari Abim, kita mau nih dari sebelahnya. Aduh. Jika itu kegiatan buat kita pada ini baik kita berkata Alhamdulillah. yang bersama sebelum baca doa Terima kasih banyak Hafiz karena menutup kegiatan kita pada sore hari ini. Langsung saja kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.